Assalamualaikum everyone. Kembali lagi di Rami Fadila Channel yang ngebahas seputar dunia statistik, education, dan lifestyle. Bantu channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas cara untuk membuat boxplot dengan menggunakan aplikasi Anaconda Navigator. Ikuti selengkapnya teman-teman. Nah, langkah pertama teman-teman harus punya dulu nih dari software Anaconda Navigatornya. Nah, jika teman-teman belum punya, teman-teman boleh cek di deskripsi box yang ada aku taruh link di bawah cara download Anaconda Navigator di PC teman-teman. Jika teman-teman udah punya nih Anaconda Navigatornya, maka kita langsung launch aja ke Jupyter Lab-nya. Nah, klik launch. Nah, di sini aku udah siapin data panel, yaitu data tentang perusahaan 1, 2, 3 sejak tahun 2001 sampai dengan 2004. Yang mana data yang aku ambil yaitu data laba, penjualan, dan biaya iklan. Nah, di sini untuk membuat boxplotnya, aku hanya menggunakan variabel laba maksudnya, dan juga variabel penjualan. Nah, setelah kita siapin nih teman-teman datanya, maka kita pun bisa untuk langsung membuat data visualization menggunakan boxplot. Nah, di sini aku menggunakan dua library. Library pertama aku menggunakan Matplotlib, dan library kedua aku menggunakan Seaborn. Nah, sebelum kita membuat boxplotnya, seharusnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport dari masing-masing library yang dibutuhkan untuk membuat boxplot itu, teman-teman. Sebelum kita melakukan pembuatan dari boxplot itu sendiri, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport dari library yang dibutuhkan untuk membuat boxplotnya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai library yang dibutuhkan untuk pembuatan boxplotnya, teman-teman boleh menginstalnya dengan menggunakan sintak berikut. Nah, setelah kita run nih teman-teman library yang dibutuhkan untuk membuat boxplot, maka langkah selanjutnya kita membaca data kita dengan menggunakan library Pandas. Nah, cara membaca data ini bermacam-macam teman-teman. Ada yang menggunakan library Pandas, ada yang menggunakan Seaborn, dan lain-lain. Nah, di sini aku pertama menggunakan library Pandas dengan menuliskan sintak nama data AMI sama dengan pd.read_csv. Dalam kurung, ini merupakan letak data yang aku letakkan di PC aku, teman-teman. Nah, awalnya tersebut teman-teman copy paste aja letak file yang teman-teman letakkan, kemudian teman-teman tambah aja tanda garis miring ini 2 buah, semuanya 2 buah. Nah, kemudian di terakhir ini teman-teman tambahin aja nama data yang teman-teman save. Nah, di sini aku menggunakan namanya itu data panel. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman tambahkan .csv. Kemudian di run. Nah, keluarlah data yang akan diimpor di Python menggunakan Anaconda Navigator. Nah, karena aku ingin memisahkan data tersebut hanya awal-awalnya saja atau di baris pertama, maka sintak yang dapat kita gunakan adalah .head, teman-teman. Jadi, nama data kita .head tutup kurung 2 buah. Dah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita hanya menampilkan data perusahaan satu saja, maka sintak yang kita gunakan yaitu group by, teman-teman. Jadi nama data kita yang baru sama dengan nama data kita yang lama .group by dalam kurung variabel apa yang kita masukkan ke dalam data kita. Jadi nama data atau nama label yang aku masukkan adalah label perusahaan. Kemudian kita print tersebut merupakan sintak untuk menampilkan data yang akan kita peroleh. Kemudian dalam kurung nama data yang baru .get_group, kemudian grup berapa yang akan kita munculkan. Nah, di sini aku memunculkan perusahaan 1 atau 1. Beginilah outputnya, teman-teman. Jadi pada data kita yang awalnya banyak ini yang dimunculkan hanya perusahaan 1, sedangkan perusahaan 2, 3-nya tidak muncul. Nah, beginilah sintaksnya, teman-teman. Jika teman-teman mengubahnya dengan 2,
kita run, maka yang tampil hanya perusahaan 2. Dan jika teman-teman run kita ganti ke 3, maka yang tampil adalah perusahaan 3. Begitu teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman otak-atik di sini yang teman-teman munculkan hanya kita lihat labelnya penjualan, maka penjualan kita ganti teman-teman. Nah, Python ini sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf teman-teman. Jadi kita lihat pada data kita ini menggunakan huruf kecil P-nya, maka di sini juga kita huruf kecilkan. Kita run coba teman-teman. Nah, di sini jika muncul tanda key error, berarti sintak yang kita lakukan salah teman-teman. Maka kita coba sintak selanjutnya. Nah, yang tadi kenapa salah teman-teman? Karena dalam penjualan tidak ada grup yang 3. Nah, penjualan, kita lihat data penjualan. Nah, di sini tidak ada yang grupnya itu 3 angkanya teman-teman. Jadi kita lihat grup yang angkanya 525 atau 550 sampai ke bawah ini teman-teman. Coba kita tulis 525. Apa saja data yang muncul? Karena di sini kita grup lainnya adalah penjualan. Kita ketik 525, maka apa yang keluar teman-teman? Nah, berikut yang keluar teman-teman. Jadi pada penjualan 525, perusahaan yang keluar adalah perusahaan 1 dan 3 pada tahun 2001 dan 2002. Begitu teman-teman. Nah, tadi aku udah ngejelasin gimana cara nampilkan data preparation yang bisa teman-teman otak-atik. Nah, selanjutnya kita akan membuat boxplot yang sebenarnya. Nah, boxplot di sini sintaksnya sebenarnya ada banyak teman-teman. Nah, di sini aku buat dari sederhana dulu menggunakan library pandas. Nah, kemudian sintak yang kita gunakan untuk membuat boxplotnya yaitu nambah data kita, kemudian dot boxplot dalam kurung. Nah, B di sini adalah data horizontal yang kita gunakan, kemudian column data vertikal. Data horizontal di sini merupakan ibaratnya jenis-jenis boxplot yang akan kita buat. Di sini boxplot yang aku buat itu boxplot pertama, boxplot kedua, box ketiga. Kemudian data yang kita gunakan untuk menjadikan dia boxplot adalah data laba. Nah, di sini teman-teman. Nah, selanjutnya grid. Nah, grid di sini merupakan menunjukkan adanya garis-garis yang lebih memunculkan letak dari boxplot tersebut terhadap sumbu vertikalnya. Nah, page artist di sini menunjukkan adanya warna di dalam boxplot tersebut, menampilkan kustomisasi ataupun cara penggambaran grafik tersebut teman-teman. Nah, jika kita run, berikut boxplot yang keluar dari sintaks yang telah kita ketikkan ini teman-teman. Nah, jika kita ganti page artist di sini merupakan true, maka warna di dalam boxplot ini pun muncul teman-teman. Kita run. Nah, beginilah kira-kira tampilan teman-teman. Jika kita munculkan di sini false, maka warna di dalam boxplot sini tidak muncul teman-teman. Nah, jika kita munculkan true, maka warna yang di dalam boxplot ini pun muncul teman-teman. Nah, grid di sini kan menunjukkan dari garis-garis. Nah, ketika kita munculkan dia true, maka muncullah garis-garis yang memudahkan kita untuk melihat letak boxplot tersebut dalam sumbu vertikal teman-teman. Coba kita run. Nah, seperti ini teman-teman, ada garis-garisnya. Nah, jika kita munculkan kolom di sini merupakan data penjualan, boxplotnya beda lagi teman-teman. Coba kita run. Nah, berikut boxplot yang penjualan. Nah, jadi data horizontalnya tetap perusahaan, namun data kuantitatifnya data penjualan. Tadi kan laba teman-teman, berbeda. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat tampilan boxplot yang lebih lengkap lagi sintaksnya teman-teman. Nah, di sini aku menambahkan beberapa sintaks, yaitu sintaks show min, kemudian min line, median props, dan main props. Jadi show min di sini teman-teman menunjukkan adanya mean ketika true teman-teman. Kemudian min line ini menunjukkan
atau merepresentasikan median pada baris ketika true. Kemudian median props yaitu menunjukkan sifat-sifat garis yang mewakili median. Line width di sini ketebalan dari garis-garisnya. Color atau color menunjukkan warnanya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan warna purple. Nah, ketika median props di sini menunjukkan sintak yang sifat-sifat garis yang mewakili median. Nah, mana line width di sini merupakan ketebalan garisnya ada 2. Nah, di sini aku bedakan antara median dan median biar kelihatan yang mana median dan mana median, teman-teman. Nah, color di sini menggunakan yellow aku, teman-teman. Nah, jika kita sintaks di sini kita runkan, maka outputnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ketika kita munculkan bahwa page artist tersebut, teman-teman, kita ganti dengan true, maka seperti yang telah aku jelaskan tadi, muncullah warna pada box plot dalamnya, teman-teman. Nah, berikut outputnya, teman-teman. Nah, kita lihat warna kuning menunjukkan median dan nilai purple atau garis-garis yang warna ini menunjukkan dari median green. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita menginterpretasinya lebih mudah, teman-teman, karena telah terlihat bahwa nilai median atau median yang mana lebih besar, teman-teman. Nah, tadi aku menunjukkan bagaimana cara membuat box plot dengan menggunakan library Pandas, teman-teman. Nah, sekarang aku ingin menunjukkan bagaimana cara membuat box plot dengan menggunakan library Seaborn. Nah, Seaborn. Tadi kita sudah mengimport dari library Seaborn menggunakan SNS. Nah, kita munculkan SNS. Nah, sintak ini digunakan untuk membuat style atau style dari box plot tersebut, set style, teman-teman, dalam kurung. Nah, di sini warna set stylenya, kemudian SNS.boxplot untuk membuat box plotnya. X di sini merupakan sumbu X-nya aku buat labelnya sebut perusahaan, kemudian Y-nya adalah data kuantitatif yaitu penjualan, yang mana data sama dengan nama data yang kita munculin. Coba kita run. Nah, berikut output yang keluar, teman-teman. Nah, di sini bermacam-macam, teman-teman. Tidak hanya dark grid. Dark grid di sini merupakan garis-garis yang gelap. Nah, di sini banyak pilihan, teman-teman. Ada white grid dan banyak lagi. Coba kita munculin, teman-teman. Nah, kalau white grid tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau white grid tampilannya tersebut tidak ada warna di dalamnya, teman-teman, namun hanya garis-garis biasa atau garis-garis yang polos latar belakangnya. Nah, jika kita ganti Y atau data kuantitatifnya tersebut laba, maka box plotnya beda lagi, teman-teman. Jadi sesuaikan dengan data yang ingin kita munculkan box plotnya. Nah, berikut tampilannya, teman-teman. Nah, tampilan tersebut error. Kenapa error, teman-teman? Karena terjadi kesalahan pada data kita. Nah, kenapa di sini error? Karena sudah saya katakan sebelumnya, maka Python ini sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf, teman-teman. Nah, kita lihat pada data kita. Di sini diketahui laba tersebut huruf awalnya L besar. Nah, di sini saya buat L kecil. Makanya tidak keluar outputnya. Jika kita keluarkan L besar di sini, maka keluarlah output yang berhasil. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi Python ini sangat sensitif terhadap huruf kecil, huruf besar, kemudian kode-kode atau simbol-simbol tertentu. Nah, jika kita ubah set style yang disebut dengan dark, maka beda lagi, teman-teman. Nggak ada garisnya. Grid di sini menunjukkan garis-garis, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, tidak ada grid atau garis-garisnya. Nah, kemudian aku akan memunculin bagaimana tadi kan data yang kita import dari CSV atau Excel. Nah, sini data tersebut data yang lebih kecil lagi, yang mana bisa kita input menggunakan ketikan saya, teman-teman. Karena kalau misalnya data tersebut besar atau big data maka yang kita lakukan bukan menginputnya karena jumlahnya sangat besar, namun yang kita lakukan adalah mengimportnya menggunakan CSV dan lain-lain. Nah, di sini ketika datanya kecil, maka kita bisa melakukan cara dengan ketikan, teman-teman.
Nah, jika kita munculkan dia dengan menggunakan Matplotlib, sintek yang kita gunakan seperti ini teman-teman. Nah, di sini datanya, data laba 1. Data laba 1 di sini maksudnya adalah data laba dari perusahaan 1, kemudian perusahaan 2, perusahaan 3. Nah, di sini data penjualan perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, sintek yang kita gunakan yaitu boxplot_data. Ini merupakan nama data yang kita akan masukkan laba 1, laba 2, dan laba 3. Nah, sintek yang kita gunakan untuk membuat boxplotnya adalah PLT, karena PLT di sini merupakan lambang dari library Matplotlib yang kita munculkan tadi impornya teman-teman. Nah, dalam kurung nama data yang ini teman-teman, karena data yang kita masukkan adalah data yang laba 1, laba 2, dan laba 3, koma patch artist tadi menunjukkan adanya isi dalam data tersebut atau boxplot tersebut, kemudian labelnya. Label di sini kita masukkan nama-nama boxplot yang akan kita masukkan ke boxplot tersebut teman-teman. Kemudian show min yang telah aku jelasin tadi, min line, median props, median props, dan lain-lain. Kemudian kita munculkan dengan cara mengetikkan plt.show teman-teman. Jika kita telah menjalankan sintek ini, maka keluarlah output sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lihat. Jadi kegunaan dari median props dan mean props ini memudahkan kita untuk melihat letak dari mean dan mediannya teman-teman, untuk memudahkan kita menginterpretasinya. Nah, jika kita ubah di sini data yang kita hendak munculkan adalah penjualan, maka kita ganti saja teman-teman jadi penjualan. Penjualan 1, penjualan 2, dan penjualan 3. Nah, jika kita udah memasukkan datanya tersebut, kita ganti lagi teman-teman. Kemudian kita run. Nah, beginilah outputnya teman-teman. Tadi merupakan output dari laba, sekarang output dari penjualan. Nah, jika kita ingin memunculkan gridnya teman-teman boleh set style lagi seperti yang tadi, menggunakan sintak .set_style. Nah, sekian dulu teman-teman sharing aku tentang cara membuat boxplot dengan menggunakan Python. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh komentar di bawah. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.